dampak dari tsunami yang menerjang di Selat Sunda, yang menerjang 5 kabupaten di Lampung dan di Banten, yaitu Pandeglang, Serang, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus. Total korban 437 orang meninggal dunia, di mana 426 orang jenazah sudah dimakamkan, sudah teridentifikasi, sedangkan 9 jenazah belum teridentifikasi. Jumlah korban luka-luka 14.059 orang luka-luka, 16 orang masih hilang, masih dilakukan upaya pencarian oleh tim SAR gabungan, dan sebanyak 33.721 orang mengungsi. Dampak fisik kerusakan yang diakibatkan oleh tsunami, data sementara adalah 2.752 unit rumah rusak, 92 penginapan dan warung rusak, 510 perahu dan kapal rusak, 147 kendaraan rusak, dan beberapa fasilitas publik mengalami kerusakan. Data ini juga sama, data sementara yang kemungkinan masih akan bertambah lagi, baik jumlah korban maupun kerusakan materialnya. Mengapa jumlah korbannya paling banyak di Pandeglang? Karena bersamaan dengan libur panjang yang di daerah-daerah di sekitar Pandeglang, khususnya di Carita, Tanjung Lesung, Labuan, dan beberapa tempat adalah tempat pariwisata yang kondisinya pada saat itu penuh pariwisata, penuh wisatawan, yang kemudian terjadi tsunami tanpa ada peringatan dini, sehingga masyarakat wisatawan tidak ada kesempatan untuk melakukan evakuasi. BMKG lah yang berwenang memberikan peringatan dini terkait dengan tsunami, gempa, dan cuaca. Jadi ketika di awal BMKG menyampaikan bukan tsunami, tetapi karena gelombang pasang pengaruh dari bulan purnama, ya kita harus merujuk semuanya, seluruh kementerian lembaga, pemerintah daerah, bahkan masyarakat pun merujuk apa yang disampaikan oleh BMKG. Kemudian 3,5 jam kemudian direvisi setelah adanya data, informasi, dan analisis yang masuk, yang direvisi bahwa betul itu adalah tsunami yang menerjang di Selat Sunda. Tsunami terjadi karena longsoran bawah laut dipicu oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan itu sesuatu hal yang wajar, ada kesalahan, kekurangan. Mengapa? Karena Indonesia belum memiliki sistem peringatan dini tsunami yang dibangkitkan oleh longsor bawah laut dan erupsi gunung api. Jadi kita tidak usah berpolemik, saling menyalahkan, karena memang tingkat kesulitannya untuk memberikan warning dalam waktu yang sangat terbatas. Dengan instrumentasi sensor yang masih sangat terbatas tadi sangat menyulitkan. Kalau kita melihat tren bencana selama 2018 tercatat 2.564 kejadian bencana. Data ini data sementara. Kita bandingkan 2017, tahun 2017 2.862, dan kita prediksikan selama 2019 ada 2.500 lebih kejadian bencana. Artinya apa? Bencana adalah keniscayaan, pasti terjadi di Indonesia. Pemirsa, Fakta akan mengupas bagaimana pandangan dari pakar mitigasi bencana. Ada, kita biasa kenalnya, sudah sangat terkenalnya Mbah Rono nih manggilnya. Mbah Rono, apa kabar? Baik, gimana kabar? Terima kasih waktunya, Mbah Rono. Oke, kita masih dalam suasana untuk, saya nggak bilang segera, tapi sudah darurat ya. Darurat untuk mitigasi bencana karena posisinya bahkan membuka tahun saja bencana terus terjadi. Masih dalam kedukaan juga tsunami-tsunami yang kemarin terjadi begitu, Mbah Rono. Sejauh ini kalau Mbah Rono lihat yang sudah mulai keluar ini soal potensi 2019. Kok mengejutkan sekali ya, ada potensi 2000 sekian
kejadian 2.500 potensi kejadian yang mungkin saya terjadi di 2019? Saya kira kita jangan terpancing dengan 2.500 kejadiannya. Mungkin itu hanya untuk penyesuaian alasan mengapa harus meminta dana sekian, itu kan. Saya juga dulu sering mengajukan misalnya ya, untuk tanggap darurat gunung api itu saya menskenariokan dalam 1 tahun itu terjadi 5 sampai 7 letusan gunung api. Agar supaya saya punya alasan kenapa saya minta dana sekian gitu ya. Paling-paling kan ditawar ya jadi 5 lah, paling tidak kan negonya seperti itu kan. Dan kemudian juga jumlah misalnya gerakan tanah atau tanah longsor itu berapa. Itu hanya untuk kepentingan anggaran saja. Kita sepakat bahwa gempa tidak bisa diprediksi, tsunami begitu ya, tapi paling tidak kita bisa ambil peran pada saat kebencanaan mungkin saja terjadi dengan misalkan teknologi yang ada. Oke, teknologi itu menjadi tidak ada artinya apapun, ya kan? Jika si subjek mitigasi itu kan masyarakat. Ya. Kalau masyarakat juga tidak diedukasi, kita masang alat di sini karena ada ancaman begini, dan kalau alat ini bereaksi seperti ini, kamu harus melakukan begini. Itu jauh lebih penting daripada Anda menaruh uang miliaran ya kan untuk membeli peralatan, tapi masyarakat nggak ngerti apa-apa. Please dong, mitigasi bencana tanpa penelitian gagal sudah pasti berhasil kebetulan. Ya. Misalnya kita membaca hasil penelitian tsunami yang terjadi di Selat Sunda yang sudah terbit tahun 2012, 6 tahun yang lalu, tentang tsunami di Selat Sunda yang diakibatkan oleh longsoran tubuh Gunung Anak Krakatau, ya kan? Terjadilah tsunami. Ya. Mungkin kita bisa, ya kan, memantau tsunami dengan hasil penelitian itu. Mungkin tidak perlu buoy, tidak perlu buoy. Nyatanya yang sekarang terjadi, tide gate atau pemantauan gelombang pasang yang di Sumatera dan yang di Banten itu menerima gelombang tsunami. Dari riset itulah kita bisa melakukan pemantauan atau mitigasinya dengan strategi apa yang ada di hasil penelitian itu. Jadi akibat longsoran sehingga kita bisa memasang teknologi yang tepat. Yang tepat ya? Yang tepat, bukan yang mahal, bukan yang canggih, tetapi yang tepat. Selama ini dipakai nggak tepat jadi maksudnya? Saya nggak tahu. Mbak Rono, kenapa bisa tidak tahu apa yang kita pakai sekarang? Memang ada katanya buoy dan sebagainya, tetapi yang lucunya begini, ya kan? Yang memberikan early warning itu BMKG. Ya. Tetapi buoy ada di Ristek, tide gate ada di Badan Informasi Geospasial, seismiknya ada di BMKG. Kalau saya warning seperti itu mah susah ya. Ini tide gate-nya gimana? Wah, bapaknya masih tidur. Susah saya. Ya hal-hal yang menyangkut suatu keputusan seharusnya ya disatukan jadi satu atap gitu ya. Oh, kalau tsunami perlu apa? Perlu buoy ya. Taruhlah di yang ngambil keputusan. Siapa yang tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Teknologi ya kan, ini. Ya harusnya BMKG yang ambil keputusan gitu kan. Sudah. Ya kan? Ya, bisa atau nggak bisa? Ya harus bisa. Wong dia ngambil keputusan, saya ngambil keputusan bagaimana informasinya nggak ada kok gitu ya. Terus tide gate segala macam ya. Ya taruhlah di situ di BMKG. Paling tidak harus ada real time data ke sana gitu loh. Sebenarnya Selat Sunda itu without buoy aja bisa lah gitu ya. Bisa dibaca. Ya bisa dibaca gitu ya. Ya kenapa tidak itu dilakukan? Ya saya sangat mengamini itu kan. Karena sudah ada bukti. Itu buktinya berapa menit dan sebagainya gitu kan. Nah, apakah semua bisa diperlakukan seperti Selat Sunda? Ya tidak. Bergantung kan. Nah, ini yang harus dibaca dulu. Tidak hanya sekedar saya mau beli peralatan gini, untuk apa? Di mana? Tidak, wah gue pasang seluruh Indonesia jebret. Ya nggak begitu caranya gitu. Kita milih ya kan. Namanya juga kita punya keterbatasan. Maka kita harus pandai, bukan hanya pandai toh, tapi harus pandai-pandai. Boleh nggak saya komparasi Mbak Rono? Kita menurut data BPPT punya seismograf di 200-an titik seluruh Indonesia. Kita komparasi dengan negara yang jauh lebih kecil wilayahnya yaitu Jepang yang punya 2.000 titik seismograf. Sama, kalau saya bisa komparasi. Di Jepang satu gunung 5 dokter. Ya kan? Di Indonesia 5 gunung mungkin 1 dokter aja kurang gitu loh. Terus saya ngomong saya nggak bisa apa-apa. Loh saya ditugas ke negara
melayani rakyat dengan apa adanya seperti itu. Oke. Dan saya sanggup. Ya harus saya jalankan dengan sekuat tenaga saya. Tidak harus begitu ada letusan nggak ketahuan. Yang salah Anda loh. Oke. Kesalahan itu jangan harus ada di sana. Kalau kita mau menjadi lebih baik. Ya memang kita punya kekurangan ini, tetapi kan ada batas-batas. Sementara pemerintah punya batas ke dana. Ya, kita harus ada adjustment gini. Kalau kita nggak punya, kan nggak punya. Misalnya gini, misalnya masyarakat itu harus tahu. Sebetulnya kemarin waktu tsunami di Selat Sunda, ada nggak alat warning tsunami? Kan gitu. Kalau tidak ada, kan harus bagaimana masyarakat? Oke. Ya kan? Kalau ada, harus bagaimana masyarakat? Subjeknya kan masyarakatnya gitu loh. Ya. Tetapi kita harus mengatakan jujur, ya kan? Tidak ada. Setelah itu kan pasti rakyat yang punya uang, ya kan? Melalui yang terhormat dan melalui para pengedayaan akan memberi. Nih loh, tak beri uang untuk memantau di sana. Kita harus pahit-pahitan ngomong, ini loh karena ini, penyebabnya ini, saya tidak mampu ini, saya tidak mampu itu. Setelah itu dimampukan. Betul. Ya kan? Itu saja. Ya kan? Itu saja. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Mbak Rono, terima kasih. Sama-sama. Luar biasa ini alasan Sama-sama. sudah sangat faktual sekali dan aktual sekali. Kita mendapatnya